Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Konseling dimanapun berada, saya Ahmad Badarudin, Sarjana Pendidikan di bidang bimbingan dan konseling. Ketemu lagi di channel AB Koto 419. Nah, kali ini kita akan membahas tentang peta pikiran atau mind mapping ya. Berbicara mengenai pembelajaran yang baik tentu tidak lepas dari metode yang baik pula Sobat Konseling. Proses pembelajaran yang semakin hari semakin menumpuk juga merupakan momok yang menghantui para siswa dan pengajar itu sendiri, di mana siswa dituntut untuk belajar tuntas, demikian juga guru harus bisa menuntaskan pembelajaran. Mind mapping atau dikenal juga dengan peta pikiran adalah tools atau alat yang terstruktur dan efektif untuk membantu siswa dan guru mengerjakan proses pengajaran dengan lebih baik. Karena mind mapping menstimulasi otak kiri dan otak kanan secara sinergis. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita coba tes konsentrasi terlebih dahulu untuk ice breakingnya. Di sini ada dua gambar. Nah, apa yang ada yang kamu lihat, apa yang Sobat Konseling lihat pada gambar di atas? Coba dibalik 180 derajat. Apa yang bisa Sobat Konseling temukan dari kedua gambar tersebut? 180 derajat berarti diputar ya. Iya, diputar. Coba diputar handphonenya atau laptopnya atau TV-nya. Ya, kira-kira apa yang dilihat? Nah, ternyata ada kakek dan nenek ya, yang sebelah kiri, dan yang kanan bebek dan nelayan. Begitu ya. Bagaimana, sudah kelihatan jika diputar 180 derajat? Nah, jika sudah, mari kita lanjutkan ke materinya. Nah, kira-kira apa itu mind mapping ya? Mind mapping pertama kali dikembangkan oleh Tony Buzan, seorang psikolog dari Inggris loh Sobat Konseling. Beliau adalah penemu mind map atau peta pikiran, ketua Yayasan Otak, pendiri klub pakar atau Brain Trust, dan mencipta konsep melek mental. Melek mental ya maksudnya. Mind map diaplikasikan di bidang pendidikan seperti teknik, sekolah, artikel, serta menghadapi ujian. Mind mapping dapat diartikan sebagai proses memetakan pikiran untuk menghubungkan konsep-konsep permasalahan tertentu dari cabang-cabang sel saraf membentuk korelasi konsep menuju pada suatu pemahaman dan hasilnya dituangkan langsung di atas kertas dengan animasi yang disukai dan gampang dimengerti oleh pembuatnya. Sehingga tulisan yang dihasilkan merupakan gambaran langsung dari cara kerja koneksi-koneksi di dalam otak. Nah, Sobat Konseling yang budiman, mind mapping adalah cara mengembangkan kegiatan berpikir ke segala arah, menangkap berbagai pikiran dalam berbagai sudut. Mind mapping mengembangkan cara berpikir divergen dan berpikir kreatif ya. Jadi mind mapping yang sering kita sebut dengan peta konsep adalah alat berpikir organisasional yang sangat hebat yang juga merupakan cara termudah untuk menempatkan informasi ke dalam otak dan mengambil informasi itu ketika dibutuhkan. Dan menurut Tony Buzan, mind mapping dapat membantu Sobat Konseling untuk banyak hal seperti merencanakan, berkomunikasi, menjadi lebih kreatif, menyelesaikan masalah, memusatkan perhatian, menyusun dan menjelaskan pikiran-pikiran, mengingat dengan baik, belajar lebih cepat dan efisien, serta melatih gambar keseluruhan. Wah, banyak sekali ya manfaatnya. Pada dasarnya peta pikiran itu Sobat Konseling adalah sebuah teknik pemanfaatan keseluruhan otak dengan menggunakan citra visual dan prasarana grafis lainnya untuk membentuk kesan seperti quantum learning ya, pembelajaran kuantum. Sesuai dengan namanya peta. Pada dasarnya teknik ini meniru peta geografi yang sudah akrab bagi seorang pelajar. Untuk memahami teknik ini, lihatlah sebuah peta dan perhatikan gambarnya. Untuk peta provinsi selalu digambarkan ibu kota provinsi dengan tanda, biasanya lingkaran yang jelas, kemudian dari ibu kota tersebut digambarkan jalan-jalan ke seluruh kabupaten dan kota yang ada di provinsi tersebut.
Demikian juga dengan peta kabupaten, dari ibu kota kabupaten akan muncul garis-garis yang merupakan jalan menuju kecamatan-kecamatan yang ada di wilayahnya. Demikian pula peta pikiran, setiap kunci atau poin kunci ditulis kemudian dihubungkan dengan topik utama dengan garis. Nah, jadi sobat konseling, untuk mind mapping ini sebenarnya seperti kita meringkas suatu bacaan atau meringkas suatu pelajaran, namun dibentuk seperti peta ya, sehingga kita lebih mudah memahami. Bisa nanti ada garis-garis, gambar-gambar, ada lingkaran, petak, mungkin bisa garisnya melengkung, bisa lurus, dan itu nanti akan diisi dengan judul, topik-topik yang ada yang akan kita catat di buku kita atau di kertas kita, seperti itu ya. Jadi mirip dengan peta nanti hasilnya, sehingga memudahkan kita untuk memahami. Bahkan nanti bisa berwarna-warni, bisa dipilih warna yang sesuai dengan sobat konseling, apakah merah, kuning, hijau, biru ya gitu ya, the orange, hitam gitu ya. Berbagai warna bisa kita cantumkan atau kita warnai di peta pikiran tersebut, mind mapping. Jadi mind mapping itu seperti catatan tapi dalam bentuk seperti peta ya. Nah, mind mapping itu sobat konseling akan sangat bermanfaat dalam pembelajaran, terutama dalam keterampilan mencatat dan mengingat, seperti membantu dengan kemampuan otak untuk berkonsentrasi, memungkinkan esensi materi menjadi jelas, secara visual relatif lebih jelas urutan dan informasinya, membuat sambungan antara ide-ide mudah untuk dilihat, meningkatkan daya ingat menjadi long term memory atau memori jangka panjang ya, ingatan jangka panjang, kemudian meningkatkan keyakinan kita dalam kemampuan kita untuk belajar. Nah, jadi di sini banyak sekali manfaatnya. Nah, ditinjau dari segi waktu, mind mapping juga dapat mengefisienkan penggunaan waktu dalam mempelajari suatu informasi, sehingga sobat konseling lebih cepat dalam memahami materi pelajaran ya. Hal ini utamanya disebabkan karena metode ini dapat menyajikan gambaran menyeluruh atas suatu hal dalam waktu yang singkat ya. Dengan kata lain, mind mapping mampu memangkas waktu belajar dengan mengubah pola pencatatan linear yang memakan waktu menjadi pencatatan yang efektif yang sekaligus dapat dipahami oleh individu. Nah, sobat konseling yang budiman dimanapun berada, beberapa manfaat metode pencatatan menggunakan mind mapping antara lain, tema utama terdefinisi secara sangat jelas karena dinyatakan di tengah. Level keutamaan informasi teridentifikasi secara lebih baik. Informasi yang memiliki kadar kepentingan lebih diletakkan dengan tema utama. Selanjutnya, hubungan masing-masing informasi secara mudah dapat segera dikenali, lebih mudah dipahami dan diingat. Informasi baru setelahnya dapat segera digabungkan tanpa merusak keseluruhan struktur mind mapping, sehingga mempermudah proses pengingatan. Berikutnya, masing-masing mind mapping sangat unik sehingga mempermudah proses pengingatan ya sobat konseling. Kemudian dengan mind mapping ini mempercepat proses pencatatan karena hanya menggunakan kata kunci saja sobat konseling. Sobat konseling sekalian, mind mapping dapat digunakan untuk membantu sobat konseling dalam memahami, mengorganisasikan dan memvisualisasikan materi dan aktivitas belajar secara kreatif dan atraktif. Sobat konseling dapat mempetakan apa yang didiskusikan bersama teman-temannya. Sobat konseling juga dapat mempetakan tentang proses dan hasil observasi yang dilakukan. Sobat konseling juga dapat mempetakan tentang apa yang dibaca. Kemudian sobat konseling dapat mempetakan tentang apa yang didengarnya. Sobat konseling dapat mempetakan tentang apa yang harus dipresentasikan di kelas dan memudahkan, atau sobat konseling mempetakan aneka aktivitas belajar lainnya, baik yang berkenaan dengan perencanaan, pelaksanaan maupun hasil belajar. Nah, bagaimana sobat konseling? Ternyata manfaat membuat mind mapping itu sangat banyak sekali ya. Dengan mind mapping, sobat konseling diajak untuk mengkonstruksi atau membangun pengetahuan secara kreatif sesuai dengan apa yang dipahaminya masing-masing, bukan menjiplak pengetahuan secara membabi buta ya. Jadi sesuai apa yang kita tahu, kita salin lagi, kita tuangkan ke dalam mind mapping.
Nah, kelemahan mencatat secara tradisional ya, mencatat biasa, kita menulis meringkas seperti biasa di buku catatannya. Itu saat mencatat kita menyusun secara berurutan apa yang disampaikan oleh si pembicara. Kita akan merasa bingung untuk melihat kaitan-kaitan antar gagasannya. Informasi yang disampaikan pembicara untuk menjelaskan poin sebelumnya setelah kita melakukan pengurutan catatan tidak dapat langsung ditempatkan pada poin tersebut. Seringkali terjadi pemisahan antara poin yang sudah ditulis dengan penjelasan yang disampaikan terakhir dari si pembicara. Sobat konseling, penelitian menunjukkan bahwa metode ini berlawanan dengan cara kerja otak. Ketika kita mencatat poin baru, maka kita akan lupa dengan poin yang sebelumnya. Hal ini dikarenakan otak tidak digunakan untuk menangkap pesan dari yang kita tulis, sehingga sulit untuk mengingat kembali. Nah, itu jika mencatat secara tradisional ya Sobat Konseling. Makanya disarankan untuk membuat mind mapping agar lebih mudah dan lebih efektif dan efisien. Nah, setelah tahu manfaat dari mind mapping atau peta pikiran, pasti beberapa Sobat Konseling penasaran dong gimana cara menyusun atau membuat mind mapping. Nah, langkah pertama di tengah kertas buatlah lingkaran dari gagasan utamanya. Nah, apa judul besar, tema besar, topik besar dari materi pelajaran kita ya. Nah, yang kedua, tambahkan cabang dari pusat ke tiap-tiap poin kunci, gunakan pulpen warna-warni. Nah, sediakan pulpen warna-warninya buat cabang ya. Nah, tadi kan di awalnya kita buat gagasan, di tengah kemudian kita bikin garis ke mana kamu inginkan buat cabang-cabangnya ke subtopik, subtema atau submaterinya ya, subjudulnya begitu. Nah, tulislah kata kunci pada tiap-tiap cabang, kembangkan untuk menambah detail. Nah, kalau tadi di tengah kita sudah bikin apakah itu topik, apakah tema, apakah itu judul, kemudian kita bikin cabang. Setelah cabang kita bikin bentuk atau lingkaran, apakah petak atau apa saja atau gambar. Di sana yang kita warnai itu subtemanya apa, subtopiknya apa, subjudulnya apa gitu ya. Maksudnya bagian-bagian dari peta pikiran di awal tadi, yang dari tengah yang kita buat tadi. Kemudian yang langkah keempat, bisa ditambahkan simbol-simbol ke masing-masing gambar ya, apakah itu nanti di subtema, subtopik, submateri, subjudul, apakah itu judulnya juga di tengah diberikan simbol agar kita lebih mudahkan. Simbolnya berkaitan dengan apa yang kita tulis ya. Kemudian yang kelima, gunakan huruf-huruf kapital. Silakan ditulis judul-judulnya, subjudulnya itu dengan huruf-huruf kapital. Selanjutnya, yang keenam, langkah keenam, tuliskan gagasan penting dengan huruf-huruf yang lebih besar. Nah, setelah kita bikin tadi subjudulnya, nah bikin gagasan-gagasan pentingnya ya. Nah, gagasan penting secara ringkas, jadi tidak perlu sepanjang satu paragraf, cukup satu kalimat atau beberapa kata. Dan kemudian yang ketujuh adalah hidupkanlah mind mapping kita. Nah, buatlah mind mapping kita ini semenarik mungkin dengan berbagai gambar, dengan berbagai warna, dengan berbagai bentuk, berbagai macam garis. Apakah itu nanti mau beloknya ke kanan, mau ke kiri, apakah seperti apa saja model petanya, itu silakan dikreasikan oleh Sobat Konseling ya. Kemudian 8, garis bawahi kata-kata dan gunakan huruf-huruf tebal. Jadi nanti bagi kalimat-kalimat penting, kata-kata penting, kata kunci penting dalam materi yang ada di mind mapping ini bisa digarisbawahi dan bisa gunakan huruf-huruf yang tebal. Dan yang ke-9, jangan takut untuk kreatif. Silakan sekreatif mungkin agar kita lebih mudah dan menarik bagi kita ya, dan menarik orang yang melihatnya. Dan yang ke-10, gunakan bentuk acak untuk menunjukkan poin atau gagasan. Jadi bisa kemana saja, apakah ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, arah cabangnya terserah mau kemana ya untuk subtopiknya. Dan buatlah mind mapping secara horizontal. Jadi dibikin secara horizontal kalau bisa ya. Horizontal itu secara mendatar, jadi dari kiri ke kanan. Jadi kita memudahkan gitu ya. Nah, dengan gambaran tentang peta geografis tadi, kita bisa memetakan informasi-informasi penting dari buku, makalah, kuliah, pelajaran, atau yang lainnya hanya dalam satu halaman kertas. Jadi kita tidak perlu mencatat atau meresum sampai berhalaman-halaman. Cukup kita tuangkan ke dalam peta, begitu ya.
Nah, inilah salah satu kelebihan peta pikiran. Peta pikiran tidak hanya terdiri dari satu atau dua bentuk. Pembelajar atau sobat konseling bisa membuat bentuk-bentuk sesuai kreativitas sobat konseling ya. Nah, berikut ini bentuk pola yang dapat digunakan. Sobat konseling bisa lihat contoh dari mind mapping ya. Bentuk-bentuk peta pikiran atau mind mapping ini tidak ada batasnya sesuai dengan keinginan dan kreasi sobat konseling. Nah, peta pikiran ini dapat juga dibuat tanpa membuat lingkaran di setiap kunci. Jadi bentuknya itu bebas, boleh apakah lingkaran, apakah bentuknya nanti ada petak, segitiga, atau gambar-gambar yang akan mendukung dan memudahkan sobat konseling dalam memahami dari peta pikiran tersebut. Baik, itulah tadi materi tentang mind mapping atau peta pikiran. Semoga bermanfaat dan memudahkan sobat konseling dalam pembelajarannya. Baik, saya Ahmad Badarudin, sarjana pendidikan bidang bimbingan dan konseling di channel Adekoto. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa di like, di komen, share, and subscribe. Saya Ahmad Badarudin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.